Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya kita diberi kekuatan, diberi bukakan hati untuk menerima ilmu-ilmu yang akan dibahas dalam kita hari ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan program implementasi link dan hikmat kurikulum merdeka di SMK Negeri 1 Lubuk Sekaping secara resmi dibuka. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi yang datang ke sini untuk melihat, jangan-jangan nanti PBM-nya sama juga di kelas saya. Yang pertama. Yang kedua memang terkait dengan lulusan, karena di BH Badan Akreditasi Nasional bahasanya ini, mutu lulusan akan baik jika proses belajar mengajar di kelas dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang disampaikan oleh guru yang bermutu serta ditunjang dengan manajemen sekolah yang luar biasa. Di ujung-ujungnya memang mutu lulusan. Jadi sekarang tidak dilihat lagi berapa jumlah siswanya yang diterima di kelas 10, kan itu patokannya. Hebat sekolah itu karena banyak siswanya yang masuk sekarang kan. Tapi kalau di SMK pasti dikenal dengan BMW, bekerja, melanjutkan wirausaha. Kita di SMK itu punya beban berat sekarang Bapak dan Ibu, karena dicap lulusan SMK itu pencipta banyak pengangguran. Kenapa? Karena data yang diambil itu memang data dari Biro Pusat Statistik, yang kata orang BPS yang bekerja itu yang terdaftar sebagai PNS, terdaftar sebagai pekerja di BUMN dan sebagainya. Sementara tamatan SMK itu banyak yang sudah bekerja tetapi mereka tidak mau daftarkan. Contoh, kita punya jurusan kuliner, mereka masak sendiri di rumah, mereka promosikan secara online, dia kirim kemana-mana, kemudian dia dapat untung, hidup dia di situ. Itu sudah dianggap bekerja kalau dia SMK. Tapi kalau di Biro Pusat Statistik katanya itu belum bekerja karena tidak terdaftar. Makanya tugas kita sekarang Bapak dan Ibu di SMK itu adalah bagaimana kita meyakinkan orang bahwa tamatan SMK itu memang siap pakai. Apalagi tadi nyanyinya luar biasa itu kan, siap SMK hebat, SMK bisa. Kita kadang-kadang selalu diejek SMK bisa apa? Kita selalu sampaikan itu, di sini ada berdaya saing, kerja terampil, mandiri, penuh cita dan sebagainya. Di Bapak dan Ibu kita hadir sekarang dalam ruangan ini adalah dalam rangka beradaptasi dengan perubahan. Ya, jadi kita tidak bisa lagi mencerita masa lalu. Ya, kita tidak bisa lagi cerita sejarah. Sejarah itu penting. Tapi yang sangat penting adalah bagaimana kita mampu membuat sejarah. Sejak Pak Muslim jadi kepala sekolah, lebih dari 50% lulusan diterima di PIDI. Nah, guru berada di zona nyamannya satu, persiapan mengajar, RPP, modul ajar, disiapkan MGP. Itu dulu. Kalau katanya, Pak kok mendeko RPP, kok MGP, sampai apa? Itu bahasa dulu. Yang kedua, di dalam kelas itu banyak RPP tidak dilaksanakan, sehingga masih ada, mohon maaf, tidak terjadi di SMKPK, masih ada di kelas itu salah seorang murid mencatat di papan tulis, guru siswa yang lain mencatat di bukunya masing-masing, gurunya berdiri di samping kanan pegang handphone sambil nunggu-nunggu dan tinggal sertifikasi sudah keluar program. Yang ketiga, masalah asesmen penilaian. Kita cenderung tidak menyusun instrumen penilaian itu berdasarkan kisi-kisi. Kita ambil saja soalnya dari Google dan sebagainya. Itu yang harus kita ubah, dan itu tidak mudah.
merubah mindset guru itu tidak mudah. Cuma mungkin di akhir ini saya mau tutup dengan arahan dari atau statement dari Albert Einstein. Dia ceritakan gini, yang mampu bertahan dalam hidup itu bukan orang yang pintar, bukan orang yang kuat, tetapi adalah orang-orang yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Di Bapak dan Ibu sekarang ini dalam rangka beradaptasi dengan perubahan. Zaman sudah berubah, ya. Cara ngajar kita pun juga harus berubah. Karena ada orang mengatakan gini, didiklah anakmu sesuai dengan zaman. Kita semua yang hadir sini mungkin banyak produk lama, ya, produk lama yang diperbarui. Siapa Isma? Ibu Dodo tulah sekian kali baca. Lamanya dompol gitu. Kalau rosok-rosok warna kini itu yang di tiang warna nggak barang lila tambah aja dompol jejak sih. Nah, cuma di saat sekarang, ini nggak bisa loh, kalau nggak muslim digas itu kalau saya rasa masalah pendanaan tidak akan jadi masalah. Yang jadi masalah kuat nggak guru ngikuti. Karena gini ya, apalagi nanti ada daring-daring itu kan. Daring itu kita kan nggak semuanya. Tahun 2019 itu tidak pernah satu orang pun kita itu yang belajar bagaimana mengajar secara daring. Anak-anak juga gitu. Ya, apalagi pakai Zoom dan sebagainya. Maka dibuatlah di Facebook waktu itu, setiap lama nggak ketemu dengan siswanya, karena kata gurunya yang ngajar itu kan tetap muka. Nyembuhlah di Facebook, kangen dengan siswa. Akhirnya tetap muka, nyobalih dia kangen dengan bu guru. Karena bu guru lah sibuk dengan SMKPK, jarang masuk. Cok dengan catatan sih, nah nyobellah kangen dengan guruku. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di sini. Di ke depan, yuk kita sama-sama kita ikuti perubahan. Kalau tidak ngerti tanyakan, kalau paham bagi. Tidak ada lagi, nah itu materi saya satu-satunya. Ambo seorang yang pandai di sekolah tuh, misalnya. Ini saya agak berat juga datang kalau SKP ini suhu saya di belakang Pak Ihsan. Pak Ihsan tuh kalau lakate kecamatonya lepas Pak. Kalau naik kecamatonya lakate, tapi berisiko kan. Jadi gitu Bapak Ibu ya. Jadi selama berdiskusi kita nanti, tolong nanti waktu diskusi sampaikan saja. Jangan nanti saya sudah pulang, oh katanya Pak kawan, gua nggak ngerti soalnya tadi. Bertanya lo Pak kawan soal lain, ya bos soalnya enggak lo Pak kawan. Ini apa kegiatan kita hari ini? Tidak maaf. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Apalagi besok dilanjutkan dengan Dudi kan. Nah Dudi akan melihat apa saja kompetensi yang akan kita sinkronkan. Ya ada perubahan tetap. Jadi jangan nanti berkomentar dengan perubahan-perubahan itu. Kita ikuti perubahan. Banyak lagi sebentar lagi akan keluar lagi Permendikbud ya, keputusan-keputusan di SKP itu karena gini. SMKPK, kurikulum merdeka, sekolah penggerak itu sekarang gini ibaratnya. Yang gali jam 10 trayek bus itu harus berakhir. Lembaga terkait, ya, apalagi pengawas, ya. Kemudian evaluasinya, apa di evaluasi itu ada program, validasi dokumennya, lalu sehingga nanti akan ada hasil penyelarasan itu nanti dibuatkan laporannya apa saja kompetensi-kompetensi yang disepakati. Ya, nah, baru nanti penetapan ditandatangani. Penyelarasan kurikulum itu ditangani oleh kepala sekolah dan pendidikan. Lo, misalnya besok diundang PT apa misalnya diundang dari dunia, PT Angin Ribut. Di bidang apa misalnya kuliner, restoran istri kedua. Kan ada gini rumah makan istri kedua. Ibu baca tuh. Tentu perlu langkah-langkah pembelajaran. Ya Bu, awak maja itu langkah-langkahnya. Apapun kurikulum yang maja itu 3 langkah. Pendahuluan, inti, penutup. Pendahuluan itu mangga apa Bu? Mangga apa itu pendahuluan?
Pendahuluan itu kata kuncinya pengkondisian anak secara fisik dan psikis. Makanya kita kalau di awal pembelajaran perlu melakukan namanya diagnostik assessment supaya tahu di kelas apa gaya belajar, karakteristik anak. Tidak bisa kita paksakan aja yang sudah ada di RPP kita. Idealnya kan satu kelas itu berbeda modul ajarnya, berbeda RPP-nya. Ya Bu, cuma banyak tadi apa? Iya harus banyak. Kan tadi tantangan. Ibu dan Bapak harus keluar dari zona nyaman, harus out of the box. Karena kalau sesuatu yang dilakukan biasa-biasa saja, hasilnya dipastikan biasa-biasa saja. Sehingga harusnya Bapak dan Ibu melakukan segala sesuatu itu dengan yang luar biasa, dari rutinitasnya itu keluar, sehingga menghasilkan segala sesuatu yang hasilnya juga